Nah, saudara-saudara terkasih, sepanjang perjanjian kitab Imamat ini, hampir semua kisah yang tertulis di dalam kitab ini berkaitan dengan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Semua acara-acara yang ada dalam kitab Imamat ini tertuju kepada satu pribadi, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Nah, saudara, hari ini, pagi ini, kita akan membahas satu peristiwa penting ini yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 16 ini, dan kaitannya dengan Yesus Kristus ketika menebus kita di kayu salib. Dan saya harap melalui peristiwa ini kita melihat rencana agung Tuhan, kita melihat bagaimana cinta kasih Tuhan kepada orang-orang pilihannya, bagaimana Tuhan Allah memperlakukan orang berdosa ketika Tuhan Allah menebus hidup mereka, saudara-saudara terkasih. Pasal 16 ini adalah pasal di mana kita dapat melihat bagaimana cara manusia yang rusak datang ke hadapan Allah yang Maha Kudus, dan bagaimana cara Tuhan Allah yang Maha Kudus memperlakukan orang yang rusak tadi ketika mau datang kepadanya. Hari ini kita akan membahas hal ini, dan saya mau kasih tahu bahwa semua upacara dalam pasal 16 ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 34 itu berkaitan dengan kematian Yesus di kayu salib. Kalau kita kubahkan satu ayat dalam kitab pasal 16 ini, muncul akan banyak khotbah dari pasal ini, karena pasal ini sangat kaya karena hubungannya dengan Yesus Kristus sebagai korban keselamatan kita, saudara-saudara terkasih. Ayat 34 di sana dikatakan, ini yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu. Dan hari itu artinya hari itu adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan, supaya hari pendamaian bagi seluruh bangsa Israel. Maka kematian Yesus di kayu salib juga adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Dari sini kita sudah mulai melihat kaitannya terhadap kematian Yesus di kayu salib untuk mengorbankan hidupnya bagi hidup kita sebagai pendamai untuk kita di hadapan Tuhan Allah. Sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena seluruh dosa mereka. Maka hari penebusan itu hanya terjadi setahun sekali. Ini mengajarkan bahwa sekali saja Yesus Kristus harus mati untuk mendamaikan kita dengan Allah. Sekali setahun. Tuhan Allah menetapkan bahwa sekali setahun hari ini harus diadakan. Artinya bahwa Yesus Kristus juga hanya perlu sekali saja mati untuk menebus hidup kita, mendamaikan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Sekarang saya akan mengundang perhatian saudara terhadap upacara yang terjadi di dalam hari itu, karena ini hari yang khusus bagi bangsa Israel, karena jarang dilakukan, hanya sekali setahun. Pertama adalah orang yang harus mengerjakan pendamaian itu. Siapa orang yang harus mengerjakan pendamaian itu? Jika saudara perhatikan mulai dari ayat 1 sampai ayat 34, semua upacara pendamaian ini hanya dilakukan oleh imam besar saja, yaitu pada saat itu imam besar adalah imam besar Harun. Semua hal pada hari-hari biasa, kalau kita perhatikan, hampir semua pekerjaan di bait suci dikerjakan oleh imam-imam biasa atau wakil-wakil Harun di bawah pimpinan Harun kalau di dalam hari-hari yang biasa. Tetapi pada hari pendamaian ini hari yang spesial. Tidak ada imam yang boleh melakukan pekerjaan di bait suci kecuali imam besar. Imam besar harus melakukan semuanya pada hari itu. Segala sesuatu pada hari itu harus dilakukan sendiri oleh Harun, mulai dari menyembelih korban binatang, mulai dari menyiapkan bara api, meletakkan ukupan, memercikkan darah lembu dan semua korban-korban itu, dan lain-lainnya. Banyak hal yang harus dikerjakan Harun pada hari itu. Nah, saudara terkasih, ini mengartikan bahwa ketika Yesus di kayu salib menyiapkan dirinya untuk menjadi korban pendamaian bagi kita, semuanya dikerjakan sendiri oleh Yesus Kristus. Karena imam besar kita hari ini adalah Yesus Kristus, dan tipologinya waktu di perjanjian lama adalah imam besar Harun. Ketika Harun mengerjakan semua dari awal sampai akhir, itu artinya Yesus Kristus juga mengerjakan semua sendirian, mulai dari awal sampai akhir dia mati untuk menebus hidup kita di kayu salib. Jika saudara membaca di dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan. Ayat yang ke-17, bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar. Nah, jadi saudara terkasih, dari keseluruhan ayat ini, pasal ini berbicara tentang pengorbanan
untuk menghapus dosa bangsa Israel. Jadi imam besar Harun harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu untuk mengadakan acara ini. Karena ini acara yang kudus di hadapan Tuhan untuk mendamaikan semua bangsanya yang berdosa itu di hadapan Tuhan Allah. Jadi tidak boleh ada yang hadir pada saat itu kecuali Harun untuk melaksanakan upacara itu. Matthew Henry mengatakan demikian. Tidak ada murid yang mati bersama Yesus ketika dia dihukum mati. Murid-muridnya meninggalkan dia melarikan diri. Mereka tidak menyalibkan seorang pun dari antara pengikutnya bersamanya, supaya jangan ada yang mengira bahwa murid itu ikut ambil bagian di dalam penebusan Kristus. Maka tidak ada orang lain yang boleh hadir ketika imam besar Harun mengorbankan pendamaian di hadapan Tuhan. Ini mengartikan bahwa semua harus melihat bahwa semuanya harus dikerjakan oleh imam besar Harun. Semua orang melihat bahwa segala sesuatu hanya dilakukan oleh imam besar Harun sendiri. Sehingga Tuhan Allah memerintahkan jangan ada orang yang datang kecuali Harun. Saudara-saudara terkasih, hari itu adalah hari yang sangat berat bagi Harun sendiri. Tidak ada Eleazar, tidak ada Pinehas, tidak ada orang Lewi kecuali dirinya sendiri untuk melakukan pendamaian itu. Untuk mendamaikan seluruh bangsa itu di hadapan Tuhan Allah. Membawa seluruh bangsa itu di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara terkasih, saya telah berusaha menghitung berapa banyak makhluk yang harus disembelih oleh Harun pada saat itu, pada hari itu saja. Dan saya menemukan bahwa ada 6 ekor yang harus dia sembelih pada hari itu. 6 ekor di waktu yang berbeda. Karena ketika dia masuk, dia harus menyembelih bagi dirinya sendiri untuk korban bakaran, karena dia harus mendamaikan dirinya dulu, kemudian keluarganya, kemudian seluruh bangsa Israel. Setelah itu dia mulai mengorbankan nanti untuk penghapusan dosa bagi seluruh bangsa Israel. Setelah dia keluar juga dia harus mengorbankan lagi korban sembelihan di hadapan Tuhan. Nah, jadi hari itu hari yang sangat sibuk bagi Harun sendiri. Tetapi semua orang hanya menonton dan hanya melihat dia, saudara-saudara terkasih. Bukankah Yesus Kristus juga semua orang memperhatikan dia mati, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu. Semua ditanggung Yesus Kristus untuk mendamaikan kita di hadapan Tuhan Allah, saudara-saudara. Ini menjadi firman Tuhan yang sangat kaya. 3 ekor lembu, 2 ekor domba, 1 ekor kambing. Bayangkan 1 ekor lembu saja kalau kita disuruh untuk mengerjakan hari ini. Misalnya kita mau manggang-manggang, saya kurang tahu lagi betapa sibuknya kita untuk mengerjakan itu. Saudara-saudara terkasih, ada berapa orang kita di sini, banyak laki-laki, tapi hari itu 3 lembu sekaligus Harun sendiri yang mengerjakan. Bayangkan betapa dia susahnya hari itu. Saudara-saudara terkasih, ketika bayangkan waktu Yesus mengerjakan penebusan bagi kita. Bagaimana cara Harun melakukan acara itu? Mari kita perhatikan bagaimana cara dia melakukan acara tersebut. Di dalam ayat 3 dan ayat 6, beginilah caranya Harun harus masuk ke tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ayat 6, kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Imam besar Harun harus mengadakan pendamaian dulu bagi dirinya sendiri, supaya dia memulai pekerjaan itu, saudara-saudara terkasih. Jika saudara perhatikan dalam ayat 4, di sana dia harus membasuh dirinya juga terlebih dahulu, di ayat 4. Kemudian setelah dia mengerjakan semua pendamaian itu, di ayat 24 dikatakan, dia harus membasuh kembali tubuhnya terlebih dahulu. Jadi saudara lihat secara ketat, imam besar Harun harus menjaga dirinya supaya tidak bernoda pada hari itu, tidak bercacat pada hari itu ketika mengerjakan hari pendamaian di hadapan Tuhan Allah. Maka jika kalau kita lihat kepada Yesus Kristus sebagai imam besar kita hari ini, saudara-saudara terkasih, imam besar kita tidak pernah bernoda, tidak pernah bercacat selama dia di bumi untuk mempersiapkan pendamaian bagi kita. Kita memiliki imam besar yang tidak perlu membasuh tubuh karena tubuhnya suci dan kudus. Kita memiliki imam besar yang tidak perlu menebus dirinya karena dia tidak pernah berdosa sama sekali, saudara-saudara terkasih. Sehingga Yesus Kristus menjadi korban pendamaian yang komplit bagi kita, korban pendamaian yang sangat berharga bagi kita dibanding dengan Harun.
Saudara-saudara terkasih. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kalau saudara bayangkan firman Tuhan ini membuat kita semakin bersyukur di hadapan Tuhan Allah, karena begitu besar kasih Tuhan sehingga memberikan satu korban di hadapan kita yang betul-betul kudus, betul-betul suci, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bagian kedua, kita akan memikirkan tentang sarana penghapus dosa tersebut yang ditetapkan Tuhan kepada Harun. Ayat yang kelima, dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan 1 ekor domba jantan untuk korban bakaran. Jadi, sarana yang dipakai oleh Harun untuk menebus seluruh dosa manusia, dosa bangsa Israel adalah kambing domba. Firman Tuhan katakan ada 2 kambing yang harus dia minta dari bangsa Israel. Dan di ayat 7 dan ayat 8, ia harus mengambil kedua kambing jantan itu dan menempatkan di hadapan Tuhan, dan harus membuang undi kepada kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah undi lagi bagi Azazel. Ayat yang kelima tadi sangat menarik, bahwa kambing itu harus diambil dari umat Israel. Harun harus meminta 2 kambing jantan dari bangsa Israel. Maka umat Israel sendiri harus menyiapkan 2 kambing jantan yang tidak bercacat, yang tidak bercela dari ternak mereka sendiri. Dan biasanya untuk korban kepada Tuhan, saudara, orang yang mengorbankan itu harus membeli korban itu kepada pemiliknya. Jadi hari itu adalah orang yang mengorbankan pendamaian itu bukan bangsa Israel, tetapi Harun sendiri. Maka Harun sendiri sebagai pengorban pendamaian itu, dia sendiri harus membeli korban itu kepada bangsa Israel. Saudara paham maksud saya? Karena imam besar Harun yang mengorbankan pengorbanan pada saat itu. Nah, jikalau jika saudara pernah mendengar kisah di dalam 2 Samuel 24, di sana suatu kali Tuhan Allah mengadakan sampar kepada bangsa Israel sehingga mematikan 70.000 orang pada saat itu. Dan ketika Daud melihat bahwa di dalam penggirikan Araunah malaikat Tuhan sedang ada di sana, maka dia berpikir bahwa Tuhan Allah lah yang mendatangkan sampar ini kepada bangsa Israel. Kemudian dia mulai sadar bahwa karena dosa bangsa itulah sampar itu terjadi. Maka Daud berpikir, saya harus mendirikan bait suci di dalam penggirikan Araunah tersebut, mendirikan kemah suci dan mengorbankan korban bakaran di hadapan Tuhan Allah. Maka pada saat itu Daud pergi kepada Araunah untuk membeli penggirikan itu dari Araunah. Tetapi Araunah mengatakan di dalam ayat 22, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkannya apa yang dipandang baik oleh tuanku. Lihatlah, ada lembu, ada korban bakaran untuk korban bakaran, ada eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Jadi Araunah memberi dengan cuma-cuma pada saat itu kepada Daud, supaya Daud mendirikan kemah suci dan korban bakaran di situ. Tetapi Daud mengatakan di dalam ayat yang ke-24, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harga, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Jadi Daud harus membayar penggirikan itu dari Araunah. Saudara terkasih, korban bakaran itu harus dibeli. Jadi saya kira bahwa Harun juga harus membeli 2 kambing domba itu dari bangsa Israel untuk menjadi korban bakaran, korban penghapus dosa bagi bangsa itu sendiri. Maka waktu Yesus juga hendak mau disalibkan, saudara tahu berapa harga Yesus dibeli dari bangsa Israel? Kayafas membeli Yesus Kristus dari orang Israel sendiri dengan harga 30 keping perak, saudara-saudara terkasih. Kemudian kedua kambing ini dibawa di hadapan Harun, dan Harun harus membuang undi di hadapannya, di hadapan Tuhan. 1 undi untuk Tuhan, 1 untuk Azazel. Saya mengartikan bahwa undi ini mengajarkan bahwa meskipun orang-orang Yahudi membawa Yesus Kristus hendak mau atas kehendak mereka sendiri untuk mati, namun Kristus telah menetapkan untuk mati, namun Kristus telah ditetapkan untuk mati. Undi ini mengartikan bahwa biarpun orang Yahudi kelihatannya atau manusia kelihatannya memiliki kehendak untuk membawa Yesus ke kayu salib, tapi kematian Yesus sudah ditetapkan sejak semula. Dan bahkan orang yang menjualnya pun sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah.
Karena ketika Kayafas harus memilih antara Yesus Kristus dan Barnabas yang harus disalib, juga Tuhan sudah tetapkan. Amin, saudara. Jadi ketika Barnabas dan Yesus Kristus di hadapan semua bangsa itu, Kayafas waktu itu di situ menjadi ketua mereka, dan mereka memilih Yesus Kristus yang harus disalibkan, itu pun Tuhan sudah tetapkan. Itu sebuah undi di hadapan Tuhan Allah. Kemudian Yesus Kristus telah ditentukan sebelumnya dan tidak hanya ada campur tangan manusia, itu karena ketetapan Allah. Maka saya mengartikan bahwa undi dibuang di depan Harun atau Kayafas, tetapi seluruh keputusannya ada di tangan Tuhan. Amin. Satu undi untuk Tuhan untuk membayar seluruh hutang manusia. Kalau saudara membaca nanti di dalam ayat-ayat itu, bahwa kambing pertama itu adalah korban penghapus dosa bagi seluruh bangsa Israel, dan satu lagi untuk Azazel. Nah, saya tertarik membahas Azazel ini. Kita pernah mungkin mendengar dari beberapa hamba Tuhan tentang Azazel ini, tapi setelah saya pelajari kembali, saya menemukan hal yang menarik dari Azazel ini. Azazel dalam bahasa asli dikatakan juga di sana bahwa itu adalah Azazel. Jadi Azazel itu bahasa Ibrani memang Azazel. Jadi artinya adalah entire removal, atau menghapus, membuang seluruhnya. Dan di dalam NIV dan King James Version, mereka sepakat mengatakan scapegoat atau kambing hitam. Jadi Azazel ini nama kambing itu sendiri, saudara-saudara terkasih. Bukan nama satu iblis di padang gurun atau bukan nama siapapun, tetapi ini seperti gelar yang diberikan kepada kambing itu sebagai Azazel. Begitu. Jika saudara perhatikan dalam ayat 10, tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan bagi Azazel, tapi kalau King James Version di sana mengatakan to be the scapegoat. To be artinya menjadi kambing hitam. Di dalam NIV as the scapegoat atau sebagai, ya, sebagai kambing hitam. Jadi bukan kepada, bukan, tetapi sebagai kambing hitam. Jadi kambing hitam itu sendiri namanya Azazel dan dilepaskan ke padang gurun. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kambing Azazel itu yang masih hidup itu dan mengakui atas kepala kambing itu segala kesalahan bangsa Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, apapun juga dosa mereka. Saudara perhatikan, apapun juga dosa mereka harus diletakkan di dalam kepala Azazel itu, dan ia harus menanggungnya semuanya di atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya di padang gurun. Maka jika orang mengatakan kambing itu dipersembahkan ke iblis, saya tidak setuju. Saya memahami bahwa Azazel artinya seekor kambing yang melambangkan bahwa seluruh dosa kita sudah dilupakan, dibuang, dihapus oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi kambing domba itu seperti lambang bahwa dosa kita sudah dihapuskan Allah, dilupakan Allah, di-remove dari kita dan dibuang sampai selama-lamanya. Seperti kambing jantan Azazel itu, seluruh dosa bangsa Israel diletakkan atas kambing itu dan kemudian dilepaskan di padang gurun untuk dilupakan selama-lamanya. Begitulah dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Ketika Yesus Kristus menebus hidup kita, seluruh dosa kita di-remove, dilupakan oleh Tuhan Allah. Maka kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi kita bukan lagi untuk menghakimi dosa-dosa saudara, karena semua sudah tuntas di kayu salib, tetapi untuk menghakimi seberapa besar upah saudara ketika saudara hendak mau masuk ke surga. Dari mana upah kita harus dihakimi? Dari semua perbuatan kita di bumi itu selama kita menjadi orang Kristen. Jika saudara Kristen main-main, maka upah saudara harus sedikit. Saudara harus menerima upah yang sedikit di hadapan Tuhan. Jika saudara menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, maka saudara memiliki upah yang besar di surga. Amin. Jadi secara sederhana saya mengartikan bahwa kambing pertama adalah Tuhan Yesus Kristus melakukan penebusan melalui kematiannya untuk dosa-dosa kita. Dan kambing kedua yang dikirim ke padang gurun sebagai tanda bahwa bahwa dosa kita sudah dilupakan selama-lamanya. Kemudian muncul pertanyaan,
Apakah Yesus Kristus pergi ke tempat yang tidak pernah terdengar lagi untuk selama-lamanya? Karena kambing itu tadi dilepaskan untuk selama-lamanya dan untuk dilupakan. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus Kristus juga pergi ke sebuah tempat untuk dilupakan selama-lamanya? Pertanyaan ini sulit jika kita memahami dengan salah ayat ini. Tapi kalau kita memahami kambing Azazel ini sebagai berikut, bahwa kalau yang pertama, kambing pertama sebagai jenis penebusan, dan kambing kedua sebagai efek penebusan, maka tidak ada yang sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi kambing pertama itu adalah jenis penebusan Kristus, dan kambing kedua adalah efeknya ketika Yesus Kristus menebus hidup kita di kayu salib. Efeknya adalah dosa kita dilupakan oleh Tuhan. Jadi kambing kedua ini melambangkan dosa kita dilupakan oleh Tuhan. Dalam pengorbanan Kristus semua dosa kita lunas dibayar. Amin. Melalui darahnya yang tercurah seperti kambing pertama, dan sekaligus dosa kita dilupakan oleh Tuhan sebagai efek dari pengorbanan tersebut seperti kambing kedua. Saudara-saudara terkasih, maka kalau kita melihat dari keseluruhan ayat ini, saudara, begitu kaya firman Tuhan mempersiapkan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus hidup kita. Kalau kita masih main-main sebagai orang Kristen, maka kita tidak tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Maka mulai hari ini saya harap kita semua semakin bersyukur di hadapan Tuhan, karena semua yang dikerjakan Tuhan Allah bagi kita untuk menebus hidup kita. Cinta kasih yang begitu besar. Di awal tadi saya mengatakan, semoga saya berharap kita melihat cinta kasih Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Maka kita sudah melihat bagaimana cinta kasih Tuhan. Maka jika kita sudah melihat cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi hidup kita, harusnya kita bersyukur di hadapan Tuhan dengan melakukan semua perintahnya. Harusnya kita bersyukur di hadapan Tuhan dengan semakin ketat menjaga hidup di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa.